Kalau hari ini ada pihak yang mencoba untuk mendorong angket sebagai satu instrumental penyelesaian sengkarut masalah pemilu, maka tidak tepat kalau didorong melalui angket. Makanya saya katakan kalau kita mengangketkan soal seperti itu, ibarat kita menembak nyamuk dengan meriam gitu loh. Diksi-diksi bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah kalkulator itu sebenarnya itu diksi yang sangat tidak mendidik, sangat tidak edukatif. Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah, dia akan menjalankan prinsip-prinsip peradilan secara fair. Angket itu tidak diatur dalam konstitusi. Sampai sekarang ini angket itu dilembagakan, dipositifkan dalam konstitusi dalam rumusan pasal 20A ayat 2 angket itu. Jadi umumnya itu kan itu bukan dikenal dalam sistem presidensial, itu dikenal dalam sistem parlementer. Tapi Selamat datang Bang Fahri Bahmid, pakar hukum tata negara dan konstitusi, sekaligus yang menarik nih Sis, sebagai tim hukum TKN Prabowo Gibran. Jadi kita bisa mendapat dua sisi nih, sebagai pakar hukum tata negara dan TKN. Jadi nanti kita memang mau mengulik dari dua hal itu sih. Iya. Karena yang sedang rame-rame kan soal hak angket nih Bang. Rame-rame soal hak angket. Sis ini masih awal-awal udah mau dikasih yang panas-panas aja sih Sis. Karena kan memang kasih nafas dulu dong Bang Fahri. Situasi politik pasca pemilu saya pikir agak karena udah selesai gitu setelah quick count. Dan kita tahu hasil quick count, saya pikir udah selesai. Tapi lu ngapain ngasih ucapan selamat dulu nih atas kemenangan quick count? nanti debatable. Kan versi quick count. Iya. Gak apa-apa kalau versi quick count, gak apa-apa. Oke, kita ucapkan. Oke, Bang, saya mau buka pertanyaan dengan soal yang lagi sedang ramai itu kan soal hak angket ya. Kalau kita lihat memang hak angket yang sedang ramai dibicarakan yang akan digulirkan oleh para politisi di Senayan itu tentang hak angket tentang dugaan ada kecurangan pemilu. Nah, ini sebenarnya hak angket pada pemilu 2024 ini sebenarnya hanya gimmick atau hanya pengen gagah-gagahan DPR, karena kalau kita lihat soal kecurangan pemilu kan sebenarnya sudah ada wadahnya gitu kan. Yaitu ketika ada kasus hukum, ada proses hukum, itu ya ada wadahnya yaitu di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Ini kok tiba-tiba arahnya malah ke gamenya pindah ke Senayan gitu. Ini apa Bang Fahri melihatnya hak angket sekarang? Makasih ya. Kalau saya melihat ini kan tentunya tidak terlepas dari perspektif keilmuan hukum tata negara tentang bagaimana pelembagaan angket itu sendiri sebagai sebuah instrumen politik sekaligus sebagai satu instrumen konstitusional. Jadi pada hakikatnya angket itu harus kita pandang sebagai satu alat kelengkapan DPR, ya, sebagai satu atribut konstitusional yang memang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada DPR tentunya secara kelembagaan untuk dapat mendayagunakan dan bisa menggunakan hak angket itu untuk kepentingan pengawasan, ya. Jadi hak angket itu sebenarnya sebagai konsekuensi daripada pengaturan DPR sebagai satu lembaga pengawas terhadap jalannya pemerintahan. Di dunia ini seperti itu. Hak angket ini sebenarnya secara tradisional, ya, ini kita mengadopsi satu praktek yang sebenarnya dikenal dalam sistem parlementer. Secara teoretiknya seperti itu. Jadi memang dari aspek teoretik, ya, angket itu sebenarnya sangat identik dengan satu tradisi kekuasaan yang dipraktekkan di Inggris pada saat itu pada sekitar tahun 1376, ya. Jadi memang dipraktekkan di situ. Jadi pelembagaan angket itu dimaksudkan untuk itu. Karena kenapa? Karena di sana itu sistem dan mekanisme pemerintahannya itu adalah sistem pemerintahan parlementer. Pemerintahan parlementer itu artinya mekanisme pemerintahan dan konsentrasi kekuasaan itu diarahkan kepada parlemen. Jadi parlemenlah sejatinya, ya. Parlemenlah yang sebenarnya mempunyai kewenangan asli untuk memimpin negara. Jadi seluruh kewenangan-kewenangan besar seperti itu, seluruh atribut kekuasaan yang sangat besar seperti itu, yang kadang-kadang kekuasaan yang sifatnya extraordinary parlemen, ya. Salah satunya adalah angket itu. Untuk bagaimana bisa melihat dan mengawasi jalannya pemerintahan, bisa bagaimana memastikan agar pejabat-pejabat publik yang ada di Inggris itu bisa mengelola kekuasaan itu sesuai dengan konstitusi yang tidak keluar daripada rel-rel yang telah ditentukan dalam kaidah bernegara. Nah, praktek-praktek itu sebenarnya kemudian berkembang sedemikian rupa, ya, sampai pada akhirnya negara Amerika Serikat itu terbentuk. Jadi negara Amerika Serikat itu salah satu negara
dengan sistem presidensial yang pertama kali mengadop sistem pengawasan yang sifatnya angket itu. Jadi umumnya itu bukan dikenal dalam sistem presidensial, itu dikenal dalam sistem parlementer. Tapi pada saat itu pencetus atau perumus konstitusi Amerika Serikat ya, pada saat itu sudah berpikir bagaimana kekuasaan presiden yang begitu besar agar jangan eksesif, harus ada satu instrumen pengawasan yang efektif dalam hal untuk memastikan bahwa pemerintahan itu atau kekuasaan itu terkelola secara benar dan baik. Makanya diadopsilah sistem angket itu dalam mekanisme pemerintahan dengan basis sistem presidensial. Kan dua kekuasaan itu, model kekuasaan itu berbeda. Yang saya katakan tadi bahwa kalau di Inggris itu sistem pemerintahan dengan basisnya adalah parlementer, maka orientasi dan konsentrasi kekuasaan itu bertumpu kepada parlemen. Kalau untuk sistem pemerintahan dengan ciri presidensial, maka konsentrasi kekuasaan itu diarahkan kepada presiden. Nah, itu perbedaannya di situ. Nah, tetapi ada yang menarik bahwa dalam perkembangan secara evolutif, ternyata sistem itu memerlukan satu alat tambahan yang berupa angket itu. Akhirnya dipraktekanlah di Amerika Serikat pertama kali. Ketika dipraktekkan secara praksis dalam walaupun tidak dirumuskan dalam konstitusi Amerika Serikat, tapi itu dipelihara dalam sebuah praktek sampai dengan saat ini. Bahkan banyak pejabat-pejabat publik Amerika Serikat itu yang diangket ya dengan instrumen itu sangat efektif. Salah satunya misalnya Watergate. Yang pada akhirnya Nixon pada saat itu di-impeach dan segala macam. Itu berangkat dan bermula dari soal itu. Nah, pada saat Indonesia merdeka dan the Founding Fathers kita ya merumuskan bangunan negara hukum kita ini, bangunan negara demokrasi kita ini, hal itu juga dipikirkan dan pada akhirnya diadopsi masuk dalam sistem kita, dalam sistem pemerintahan presidensial kita. Dari situlah kita kenal apa yang dimaksud dengan angket. Sekarang pertanyaannya secara teoretik, angket ini untuk apa? Nah, saya katakan tadi bahwa angket ini adalah satu perlengkapan sebagai salah satu alat perlengkapan parlemen atau alat perlengkapan bagi DPR dalam rangka untuk melakukan satu fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Nah, dalam perkembangannya ini kan kita juga beberapa kali mengenal dalam sistem perundang-undangan kita, angket juga pernah dikenal dalam Undang-Undang 6 tahun 54 yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sekitar tahun 2017-2018 itu. Undang-undang angket itu dibatalkan karena dianggap sudah tidak lagi paradigmatik sesuai dengan undang-undang yang kita kenal atau Undang-Undang 29 tahun 2014 pada saat itu tentang MD3 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 yang kita kenal sampai dengan saat ini. Akhirnya peranata angket itu dipelihara sebaik mungkin atau dikuatkan bahkan ditingkatkan derajatnya sampai kepada perumusan dalam konstitusi kita. Jadi dulu itu kan angket itu tidak diatur dalam konstitusi. Sampai sekarang ini angket itu dilembagakan, dipositifkan dalam konstitusi dalam rumusan pasal 20A ayat 2. Nah, sekarang pertanyaannya di Undang-Undang Dasar itu kan, Bang? Di Undang-Undang Dasar. Tapi ada beberapa batasan dan pengertian yang sebenarnya secara teoritik jangan kita kacaukan dengan sistem dan bangunan tata negara kita. Sekarang misalnya gini, dalam hal apa angket itu harus diarahkan dan harus difungsikan. Angket ini sejak kapan dan dalam situasi apa dia aktifasi oleh parlemen. Nah, kalau dalam undang-undang itu rumusan tentang bagaimana angket itu dihidupkan, bagaimana angket itu diaktifkan itu jelas. Yang pertama untuk hal-hal yang berkaitan dengan soal-soal yang sangat luas, sangat mendasar dan mempunyai dampak luas dan strategis terhadap kehidupan kebangsaan dan negara kita. Yang diduga dianggap bertentangan dengan undang-undang. Nah, itu baru diangket. Dalam soal apa saja, entitas mana saja yang kira-kira melakukan itu. Nah, kebetulan dalam rumusan konstitusi maupun dalam undang-undang, ya, angket ini kan diarahkan untuk pemerintah. Makanya dalam undang-undang itu kalau Anda membaca itu P itu huruf besar. P itu artinya pemerintah, bukan pemerintahan. Jadi pemerintah di sini harus dipandang sebagai entitas eksekutif. Jangan kita luaskan atau ekstensifikasi angket itu untuk misalnya mengangket MK, mengangket kewenangan atau organ-organ konstitusional yang melaksanakan fungsi yudikatif dan seterusnya, itu nggak boleh. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi harus kita maknakan bahwa angket itu dimaksudkan untuk presiden dan jajarannya. Dalam hal apa saja? Dalam hal yang 3 tadi itu. Ya, kebijakan yang dianggap mendasar, strategis dan berdampak luas kepada masyarakat, ya. Lalu diduga
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau undang-undang, itu yang dapat diangket. Nah, dalam konteks ini angket itu sangat luas. Angket itu sangat luas dalam hal apa saja yang dianggap mempunyai dampak yang luas, strategis dan mendasar. Itu DPR lah yang bisa mengungkapkan itu dan DPR lah yang bisa mengidentifikasi kira-kira objektum litis daripada angket ini apa saja gitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kalau kita mencoba untuk mencermati dengan kondisi kontemporer saat ini yang mana seolah-olah angket ini mau diarahkan untuk meneropong ya sengkarut masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Nah, sebenarnya secara absolut itu sangat keliru kalau misalnya pemilu yang mau diurai melalui satu instrumental angket. Karena kenapa? Itu dianggap tidak kompatibel dengan pengaturan atau desain penyelesaian sengketa pemilu yang sebenarnya telah diatur secara proporsional oleh pembentuk undang-undang maupun konstitusi. Saya mengambil contoh. Dalam konstitusi itu kan hal-hal yang telah jelas dan dibatasi ya secara limitatif oleh konstitusi, jangan kita artikan lain. Lain soal terhadap kebijakan pemerintah yang tidak diatur dalam konstitusi. Mungkin orang bisa berpikir kita menggunakan instrumen angket untuk meneropong. Apa masalahnya? Tetapi kalau alur penyelesaian dan kanal-kanal penyelesaian secara konstitusional sudah ditegaskan batasannya, sudah ditegaskan perspektifnya oleh Undang-Undang Dasar, jangan kita angket. Misalnya begini, sengketa pemilu selesainya di mana? Selesai di Mahkamah Konstitusi. Atau misalnya judicial review terhadap undang-undang, di mana penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi. Itu nggak boleh kita angket. Karena kenapa? Itu adalah kewenangan konstitusional yang secara atributif sudah ditentukan jelas oleh konstitusi. Jadi nggak boleh kita persoalkan. Atau tidak boleh kita mencoba untuk menggoda, menggunakan kewenangan konstitusional itu untuk menyelesaikan sesuatu yang sebenarnya bukan kompetensinya. Jadi yurisdiksinya sangat berbeda. Nah kan begitu. Jadi kesimpulannya bahwa sepanjang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilu, apapun bentuknya, apakah sengketa yang berkaitan dengan hasil, apakah sengketa yang berkaitan dengan proses, apakah sengketa yang berkaitan dengan tahapan, sampai dengan soal-soal yang paling terkecil, semisal tindak pidana dan seterusnya itu telah dibagi habis penyelesaiannya melalui organ-organ yang secara konstitusional telah ditentukan oleh Undang-Undang 7 2017. Misalnya kalau tindak pidana memaksa anggota masyarakat atau katakanlah yang memegang hak memilih hak pilih untuk misalnya memberikan suara lebih dari satu kali, atau misalnya dia membayar suara itu ada vote buying gitu lah, atau ada apalah gitu yang sifatnya mempengaruhi pemilih untuk tidak secara merdeka menentukan pilihannya ya secara salah gitu, atau katakanlah mungkin election fraud atau mungkin itu ada pidananya. Mekanisme pidananya di mana? Mekanisme pidananya ada pada Bawaslu melalui instrumen Gakumdu dan seterusnya. Kalau menyangkut dengan tahapan penyelesaian melalui Bawaslu. Kalau penyelenggara yang dianggap tidak fair atau dianggap misalnya melanggar prinsip-prinsip kode etik, maka penyelesaiannya melalui DKPP. Dan hasil akhir yang berkaitan dengan persoalan perolehan suara sah, milik siapa dan milik siapa, memindahkan suara sah dengan cara manipulatif dan seterusnya, penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan juga hari ini kita mengkecilkan atau kita mereduksi peran Mahkamah Konstitusi. Diksi-diksi bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah kalkulator itu sebenarnya itu diksi yang sangat tidak mendidik, sangat tidak edukatif. Mahkamah Konstitusi itu bukan mahkamah kalkulator. Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah, dia akan menjalankan prinsip-prinsip peradilan secara fair. Dengan pembuktian-pembuktian yang tentunya sangat equal. Proses penyelenggaraan peradilan juga itu dilakukan dengan cara-cara yang imparsial, yang objektif dan seterusnya. Seluruh alat bukti dihadirkan itu akan diverifikasi secara benar secara hukum. Apakah ini terkategori sebagai real evidence atau bukan? Jadi sebagai kesimpulan awal, saya mau katakan bahwa kalau hari ini ada pihak yang mencoba untuk mendorong angket sebagai satu instrumental penyelesaian sengkarut masalah pemilu, ya, atau mungkin yang beririsan dengan soal-soal potensial sengketa, maka tidak tepat kalau didorong melalui angket. Makanya saya katakan kalau kita mengangketkan soal seperti itu, ibarat kita menembak nyamuk dengan meriam gitu loh. Itu tidak terlalu proporsional. Bang, tapi belakangan angket yang didorong adalah dugaan presiden terlibat dalam intervensi pemilu atau membantu salah satu paslon yang diduga kuat adalah Prabowo Gibran.
Artinya angket itu ditujukan kepada presiden sebenarnya. Dan itu juga dari penjelasan Bang Fahri, itu hal yang seharusnya digunakan kan. Angket itu untuk presiden dan jajarannya. Iya, jadi sampai dengan saat ini kita itu belum tahu ya. Angket ini yang terdiri yang termasuk atau terlibat dalam komposisi panitia yang mengusulkan angket ini siapa saja kita belum tahu. Iya. Sekarang ini cuma hanya terjadi di ruang-ruang diskusi publik, menjadi sebuah diskursus yang sampai dengan saat ini belum ada penyelesaiannya. Kita tidak tahu yang mau diangketkan ini apa? Apakah tindakan presiden, apakah kebijakan pemerintah, apakah bansos, ataukah seperti apa? Karena nanti mekanisme kerjanya begini, dalam Undang-Undang dalam Undang-Undang MD3 maupun dalam Peraturan DPR 1 2020 tentang tata tertib, itu angket itu dibentuk. Yang pertama pengusulnya itu minimal 25 orang. 25 orang ini terdiri dari lebih dari satu fraksi. Lalu di situ disertakan dengan daftar usulan atau daftar masalah, katakanlah seperti itu. Ada satu dokumen yang disertakan yang di situ kira-kira telah menerangkan soal-soal apa yang akan dianggap sebagai sesuatu objektum litis yang akan diselidiki oleh DPR atau oleh panitia angket. Karena panitia angket itu pada dasarnya dia itu bekerja dengan pola yang hampir mirip dengan satu mekanisme kerja oleh kepolisian atau kejaksaan. Dia itu mempunyai ciri yang hampir mirip ya, walaupun bukan satu kegiatan yang bersifat pro justisi. Karena tadi abang bahasanya meneropong gitu kan. Iya, dia itu kan bertugas untuk menguji fakta-fakta yang terdapat. Fakta-fakta itu harus dikonkretkan dulu dalam satu daftar usulan. Bahwa misalnya ada 10 masalah. 10 masalah terdiri dari A, B sampai Z. 10 masalah ini akan dijadikan sebagai satu acuan, satu fokus pekerjaan atau penyelidikan yang dilakukan oleh panitia angket itu. Ya katakanlah misalnya bansos. Nah, dari situ akan didorong kepada DPR, nanti diagendakan dalam Bamus agendakan untuk diambil kesimpulan dalam paripurna. Apakah memenuhi syarat misalnya 2/3 anggota DPR untuk mengajukan angket itu ataukah seperti apa? Katakanlah kita anggap bahwa nanti itu diterima. Diterima bahwa nanti dibentuk satu panitia angket untuk melakukan penyelidikan terhadap 5 persoalan tadi yang saya katakan. Nah, di situ nantinya akan dibentuk panitia angket itu. Dengan keputusan DPR dan panitia angketnya itu diundangkan dalam lembaran negara. Mereka disumpah untuk melakukan pekerjaan itu dalam waktu 60 hari. Nah, semua asumsi-asumsi publik, semua asumsi-asumsi kecurangan yang dianggap tadi ya dalam pikiran mereka tadi bahwa ini curang, ini fair atau tidak fair dan seterusnya, itu akan diuji satu-satu. Diuji secara hukum, bukan dengan satu persangkaan yang tanpa bukti. Misalnya bansos. Bansosnya itu akan diurai sejauh mana bansos itu mempunyai irisan yang kira-kira itu berkaitan dengan persoalan pemilikan suara, elektabilitas atau misalnya. Elektabilitas atau voters dan segala macam. Itu harus diuji satu-satu. Bagaimana cara pengujiannya itu? Bagaimana mekanisme kerja dari pembagian bansos itu dengan orang memilih Prabowo? Itu tentunya merupakan sesuatu yang sangat abstrak. Sangat sulit untuk kita buktikan bahwa agenda pemerintahan, tata kelola pemerintahan, kerja-kerja pemerintah dalam rangka untuk mendorong atau menyelesaikan agenda konstitusional untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu ada pihak lain yang secara insinuatif, secara insinuasi menganggap bahwa ini ada insentif elektoral, misalnya didapatkan dengan kebijakan-kebijakan seperti itu. Nah, kalau itu asumsinya, saya memastikan sebagai orang hukum, sebagai seorang yuris yang setiap saat bersidang di Mahkamah Konstitusi, saya pastikan itu tidak bisa dibuktikan. Itu mentah banget. Sangat mentah banget, karena itu tidak bisa kita turunkan dalam bentuk satu real evidence. Karena hasil atau produk daripada kerja pansus ini atau angket ini itu menyerupai kerja menyerupai kerja tim penyidikan. Penyidik atau organ-organ penyidikan yang tentunya basisnya adalah fakta. Jadi tidak boleh kita berbicara asumsi dengan hasil kerja daripada pansus itu. Karena kenapa semua harus berujung kepada satu postulat hukum, bukan postulat politik. Apalagi asumsi yang akan kita uji. Boleh saja hari ini semua orang bisa mengembangkan berbagai asumsi, mengemukakan berbagai tesis tertentu, mengemukakan berbagai katakanlah tesis bagaimana kira-kira melihat fenomena ini ada kaitannya. Sekarang ini gampangnya orang melihat sebuah fenomena dikaitkan dengan Pilpres. Orang melihat kebijakan pemerintah terus dikaitkan dengan Pilpres. Memang singkat dan memang sangat sederhana.
Tetapi kalau kita mau breakdown dalam bentuk kerja hukum atau mau breakdown dalam bentuk bagaimana kerja mekanisme hukumnya, itu sangat sulit, sangat tidak gampang. Tapi Bang Fahri ngelihatnya ini hanya sekedar akrobat politik atau karena kan mereka para anggota dewan kan juga tahu ini adalah hak konstitusional mereka gitu kan. Tapi pada prakteknya kan kalau dilihat dari dielaborasi tadi sebenarnya kan sudah punya wadah sendiri-sendiri ketika dalam penyelidikan soal kecurangan pemilu. Ada di MK, ada di Bawaslu segala macam itu. Ya, ini akrobat politik atau hanya apa? Barangkali saya juga mungkin yang disasar presiden nih, bukan menyasar soal pemerintahan. Dalam hari ini ada KPU, ada segala macam itu. Bisa mengarah ke pemakzulan tuh, Ji. Iya, tidak segampang itu juga. Pemakzulan presiden juga itu kan pada akhirnya nanti akan dibentangi oleh Mahkamah Konstitusi. Presiden itu tidak bisa diremove tanpa adanya satu keputusan hukum. Berbeda dengan kita sebelum melembagakan mekanisme impeachment ya, mekanisme pemakzulan dulu pada saat misalnya presiden-presiden terdahulu sampai dengan pemerintahan Soekarno ya, Abdurrahman Wahid dan seterusnya itu kan kita belum melembagakan mekanisme pemerintahan presiden secara hukum. Sehingga dengan demikian pada saat itu panggungnya panggung politik. Kalau panggung politik ini kan like in the slide, like or the slide dan seterusnya. Dalam kasus Presiden Gus Dur, kasus Bulog Gate itu berbeda sistem. Berbeda. Kalau dulu itu kan cukup anggota MPR berpendapat bahwa presiden melanggar haluan negara. Melanggar haluan negara ini nggak bisa diuji. Itu sangat abstrak sekali. Tetapi kalau dengan kita mengadopsi sistem pemberhentian, impeachment, yang tentunya harus tunduk kepada ketentuan mekanisme pasal 7A dan 7B, Undang-Undang Dasar 45, itu cuma hanya 5 hal. Yang pertama, presiden itu diduga melakukan perbuatan hukum berupa pengkhianatan terhadap negara. Yang kedua, presiden itu harus dianggap terbukti melakukan perbuatan korupsi. Yang ketiga, presiden itu terbukti melakukan tindak pidana berat lainnya. Apa itu tindak pidana berat lainnya? Tindak pidana berat lainnya itu artinya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang presiden dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang keempat, perbuatan tercela. Dan yang kelima adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Presiden itu cuma hanya bisa diberhentikan dengan 5 kerangka hukum itu. Di luar daripada itu nggak bisa. Jadi kalau hari ini misalkan akrobat teman-teman anggota DPR misalnya dengan mencoba mengajukan, katakanlah mengadukan. Ya sekarang ini kan banyak dalil. Menjembatani aspirasi rakyat, menjembatani kepentingan orang banyak ya. Ini langkah-langkah yang sangat populis. Tapi harus diuji secara hukum. Nggak bisa orang itu diadili dengan pikiran saja. Saat ini kan saya melihat fenomena ini masih berada dalam pikiran. Misalnya kebijakan pemerintah ini dianggap mempunyai impact kepada salah satu paslon. Minum dulu aja Bang, minum dulu Bang. Mempunyai impact terhadap pasangan tertentu. Atau kebijakan strategis pemerintahan ini dianggap ada pihak kontestan pemilu mendapatkan insentif elektoral sehingga suaranya menjadi naik. Itu kan abstrak kan? Itu hipotesa. Pembuktian hukumnya nggak bisa. Pembuktian hukumnya di mana coba? Nah, makanya saya katakan tadi bahwa mekanisme kerja dalam konteks pembuktian secara hukum itu karena kami adalah lawyer, bukan saja sebagai seorang pengamat tetapi juga sebagai pelaku peradilan, itu sangat susah membuktikan asumsi-asumsi itu kita turunkan dalam bentuk pembuktian yang sifatnya real evidence. Itu sangat tidak gampang, sangat rumit, susah gitu. Makanya ya kita hargai saja. Kalaupun hari ini anggap saja mungkin terlalu pagi kalau kita mencoba untuk prejudice terhadap langkah-langkah konstitusional yang mau dilakukan oleh anggota DPR, silahkan saja. Tapi saya pesimis bahwa ini akan berujung kepada satu hal yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Ya, karena kalau kita lihat mundur sedikit ke belakang, misalkan soal hak angket, Bang, itu yang pernah rame banget tahun 2019 eranya Pak SBY, hak angket Bank Senturi ya. Itu kan 2008-2009. 2008-2009. Ya, itu kan rame banget itu. Tapi pada ujungnya juga tidak ada penyelesaian, hanya akrobat politik aja di Senayan. Karena juga cuman waktunya 60 hari ya Bang tadi. Iya, 60 hari itu kan kerja pansus, kerja angket. Setelah 60 hari harus laporkan kepada paripurna. Paripurna DPR akan melihat hasil kerja angket ini seperti apa. Apa yang ditemukan? Yang ditemukan ini ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan yang pertama adalah angket itu berujung kepada sebuah rekomendasi politik. Rekomendasi politik ini karena misalnya ada satu tindak pidana atau ada satu perbuatan melanggar hukum yang tentunya tidak bisa diselesaikan oleh DPR, maka rekomendasi itu diserahkan kepada
alat-alat kelengkapan negara yang lain dalam bidang penegakan hukum. Apa kalau korupsi itu diserahkan kepada KPK? Kalau kejahatan tindak pidana umum yang lain itu atau tindak pidana khusus yang lain diserahkan kepada kepolisian ataupun kepada kejaksaan. Kalau menyangkut dengan perbaikan tata kelola pemerintahan, rekomendasinya itu diserahkan kepada presiden untuk ditindaklanjuti. Atau ada kelanjutannya. Kalau hal-hal itu dianggap sangat strategis, sangat penting sehingga berujung kepada seorang pejabat publik harus di-remove, maka harus ditingkatkan lagi hak penyelidikan itu dalam ketentuan pasal 76 Undang-Undang MD3 itu ditingkatkan lagi menjadi hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat itu seperti apa? Apakah DPR akan bersikap tentang satu hal yang diselidiki, yang ditemukan sebagai satu isu hukum ataukah seperti apa? Atau yang seperti yang banyak orang pikirkan bahwa nanti akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, akan diuji lagi di Mahkamah Konstitusi. Apakah pendapat DPR ini reasonable atau tidak reasonable? Apakah pendapat DPR ini berangkat dari satu postulat-postulat penegakan hukum atau dalil-dalil ini bisa diuji secara hukum ataukah memang sebagai sebuah asumsi politik yang tidak bisa sama sekali dibuktikan? Itu bisa mental lagi di sana, bisa mentok lagi di sana. Jadi kerjanya itu tidak selesai. Makanya banyak orang mengatakan angket ini bisa menyelesaikan. Saya memastikan angket ini tidak akan selesai sampai dengan presiden ini, sampai dengan pemerintahan saat ini berakhir di tanggal 20 Oktober 2024. Makanya saya katakan terlalu rugi. Anggaran negara sudah digelontorkan untuk kerja-kerja panitia angket dan pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Rakyat juga tidak mendapatkan apa-apa dari hasil ini. Yang terjadi adalah kegaduhan politik, yang terjadi adalah perdebatan-perdebatan yang tidak ada ujungnya, tidak ada penyelesaiannya. Kenapa saya katakan perdebatan? Persoalan ini akan dibawa ke DPR. Di DPR itu saat ini dengan komposisi dan konfigurasi politik yang ada di parlemen, tidak semua mendukung angket. Sedangkan kalau dilihat dari kan ada isu dari sisi politiknya 01, 03 gabung misalkan. Itu kan sudah 54% itu. Jadi gini, pembentukan panitia angket ini tidak cuma hanya dengan logika voting atau dengan logika mayoritas. Tapi harus diingat bahwa dalam komposisi panitia angket itu harus menggunakan logika representasi. Makanya yang terlibat, yang duduk dalam alat kelengkapan yang bersifat angket itu harus representasi dari semua fraksi. Nggak boleh orang banyak aja yang karena menang voting lalu duduk di situ. Tapi harus semua fraksi yang ada di DPR itu harus duduk di situ. Pasti tentunya akan tercipta dinamika dan ketegangan yang akan terjadi. Kalau fraksi yang hari ini mungkin katakanlah yang pro terhadap angket mungkin iya saja. Tapi bagaimana yang kontra terhadap angket? Pasti mereka akan juga membangun satu blok-blok politik yang kencang dan keras di sana. Dan hanya menimbulkan kegaduhan nantinya ya di sana. Angket ini karena angket ini adalah panggung politik, maka sudah menjadi naturnya pasti menjadi kegaduhan. Karena ini bukan kerja hukum, ini kerja politik. Walaupun nanti dibingkai dengan satu isu hukum sebagai satu konklusi dari kerja angket itu. Tetapi bagaimana kerja angket, bagaimana melakukan instrumen penyelidikan, bagaimana memanggil para pihak, bagaimana memanggil saksi, memanggil ahli, memanggil badan-badan tertentu yang akan dihadirkan di forum angket itu dilakukan dengan cara terbuka dan pasti terjadi kegaduhan. Tapi nggak ada masalah, kalaupun itu yang mau dicoba, silakan saja. Tapi mungkin gini, nih gue coba berada di posisinya Bang Fahri nih. Mungkin karena jaraknya lumayan jauh, ya kan? Terakhir kan di quick count 58% kan? Iya. Kan kalau mau gugat ke MK tuh kejauhan sis. Ya kan? PHPU-nya tuh terlalu jauh. Mungkin kalau caleg-caleg partai gitu, PHPU masih beda-beda tipis, oke lah. Makanya mungkin jalurnya hak angket. Yang bisa mewadahi. Gue coba berada di posisi Bang Fahri di situ. Jadi bergantian dong di sana. Enggak, tapi kan artinya proses itu kan masih untuk menuju hak angket kan, apalagi ada lobby-lobby politik. Lobby-lobby politik. Jadi ini sebenarnya kalau Bang Fahri ngelihat ada target apa gitu? Target yang menggulirkan hak angket ini. Apa targetnya presiden kah? Pemakzulan kah? Atau hanya jadi jadi panggung politik aja gitu. Ya semoga saja ini bukan menjadi sebuah konsolidasi dan sebuah bergening ya. Semoga saja tidak seperti itu. Ya kita hari ini berpositif sangka saja bahwa mereka lakukan ini demi bangsa dan negara, demi rakyat. Tapi bukan sebagai satu alat sandera atau alat tawar dan seterusnya. Karena itu juga tidak terlalu elok dalam alam demokrasi konstitusional yang kita bangun di Indonesia seperti ini. Ya terlepas yang saya katakan tadi bahwa pro kontra dari angket itu seperti apa,
tapi hendaknya juga harus ada political will dari pihak-pihak yang berkepentingan atau yang mengendorse agar angket ini bisa dijalankan. Kita mau melihat juga sejauh mana konsistensi ini bisa terjaga. Dan kita juga ingin melihat sejauh mana kira-kira misi besar atau misi konstitusional yang ada di pikirannya mereka ini untuk mendorong persoalan ini untuk bisa ditingkatkan atau bisa serius dalam soal seperti ini. Tapi jujur saja saya kok menjadi orang yang sangat pesimis dengan penggunaan instrumen politik yang seperti itu dalam meneropong atau menyelesaikan satu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemilu. Saya katakan begini, di angket ini kan cuma hanya beda panggung. Awalnya panggung ini ada pada kontestan. Lalu dalam pertarungan misalnya walaupun mohon maaf KPU belum mengumumkan secara resmi atau belum menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih, tetapi ada pihak yang barangkali berdasarkan hasil quick count ini kan pasti bisa kita simpulkan ada pihak yang tidak unggul misalnya dalam perhelatan ini. Akhirnya panggung ini dipindahkan, digeser dari kontestan menjadi DPR, kan begitu. Tapi sudahlah, memang politiknya memang demikian, gitu ya. Politik memang demikian. Tapi kalau boleh berhipotesa, saya juga mungkin bisa mengumpulkan satu hipotesa bahwa apakah jangan-jangan sampai tidak ada kemampuan untuk membuktikan kecurangan ini di Mahkamah Konstitusi atau melalui satu instrumen peradilan yang formal, yang otoritatif, sehingga panggung ini digeser menjadi panggung politik. Bisa saja dong kalau seperti itu, kalau kita berspekulatif. Atau bisa saja dong kalau saya mempunyai satu pikiran yang bersifat hipotetis. Karena alasannya di MK nggak ada di DPR nggak ada pamannya katanya. Kalau paman juga kan gini, itu juga keliru. Kalau kita mencoba melihat persoalan itu dengan cara yang sederhana itu, apakah mereka itu tidak pernah membaca putusan MK seperti apa? Ya. Bahwa kan Pak Anwar Usman itu kan tidak dibolehkan untuk menangani perkara sengketa Pilpres. Jadi kalau alasan itu yang mau coba untuk mereka goda atau mencoba untuk membangun nalar publik dengan cara seperti itu, saya kira juga tidak terlalu edukatif gitu ya. Itu tidak berdasar dan tidak benar. Saya sampai dengan detik ini masih cukup percaya bahwa Mahkamah Konstitusi masih menjadi satu lembaga peradilan yang kita andalkan, yang bisa memainkan fungsi-fungsi dan peran-peran sebagai the guardian of the Constitution, ya kan? Sebagai penjaga demokrasi, sebagai penjaga hak asasi manusia, ya, sebagai peradilan yang akan bisa menghasilkan atau menghadirkan keadilan untuk semua. Saya kira seperti itu. Tapi hipotesa gue hampir benar kan? Apa? Bang Fahri akan berpikir intinya sama, karena angkanya kejauhan lewat jalur politik aja, gitu. Tapi pertarungannya jadi seru kan? Tapi memang soal MK tadi ya, soal MK itu ya kekhawatiran sih. Trust terhadap MK juga kan sudah berkurang nih Bang. Ini MK sedang berjuang lah. Ya MK trustnya turun itu tuh bukan sekali ini aja. Sebelumnya korupsi ketua MK-nya. Mungkin ini hal yang secara konstitusi yang tiba-tiba dirubah gitu kan. Secara hukum dan politiknya tuh nyambung gitu. Itulah yang menyebabkan buat bertarung di MK juga selain mungkin angkanya jauh, tapi ada rasa ketidakpercayaan itu. Iya, memang ujian integritas dan ujian kredibilitas mahkamah ini kan sudah diuji dalam sejarah. Ya. Mulai dari beberapa ketua Mahkamah Konstitusi yang terkena musibah misalkan, itu juga mahkamah diuji kredibilitasnya pada saat itu, ya, dan pada akhirnya bisa bangkit dan bisa memperlihatkan bahwa mahkamah ini sebagai sebuah lembaga peradilan modern yang terpercaya dan mampu sebagai bisa menghasilkan hukum atau bisa memastikan hukum itu tegak dan konstitusi itu bisa dilindungi. Saya kira ujian peradaban itu sudah kita alami berkali-kali dan akhirnya mahkamah bisa tampil sebagai satu lembaga yang kredibel. Hari ini saya kira juga sudah sangat benar, sebenarnya di negeri ini bukan saja mahkamah, hampir semua lembaga penegak hukum pernah mengalami hal yang sama. Tetapi bahwa kita apakah kita harus apatis? Saya kira tidak gitu ya. Kita percaya bahwa secara kelembagaan itu hukum telah mengatur dan memproteksi agar satu lembaga itu bisa merecovery dirinya, ya, bisa memperbaiki dirinya, bisa tampil kemudian menjadi lembaga yang prima, sebagai lembaga yang tentunya bisa memberikan akses dan bisa memberikan pelayanan publik yang terbaik. Saya kira itu sudah pernah dialami. KPK juga berkali-kali alami hal yang sama. Ya, saya kira demikian. Jadi jangan kita menjadi orang yang apatis bahwa karena seperti ini lalu kita larikan seperti ini. Kita mencoba untuk mengescape. Jadi masalah yang sebenarnya kita hadapi di depan ini karena tidak mampu, akhirnya kita mencoba untuk mencari alibi ataupun alasan lah kira-kira untuk bagaimana bisa mendiskreditkan, itu kan juga tidak bagus, gitu ya.
Gitu. Bang, terakhir, kalau saya lihat argumennya misalkan dilihat dari kalkulasi politik di DPR misalkan 54% Bang ya untuk kekuatan politik seandainya hak angket ini bergulir, itu sebenarnya juga nggak akan mempengaruhi tahapan pemilu kan Bang, yang terpilih, yang akan dilantik, dan kalaupun hak angket itu bergulir juga sampai masa jabatan presiden selesai juga nggak akan menemukan titiknya kan, nggak akan berubah hasil lah gitu. Iya, kalau kami berpendapat seperti itu ya, bahwa memang nggak ada manfaatnya. Kalau mau nanti mau memperbaiki tata kelola pemilu, saya kira nanti Undang-Undang 7 2017 itu diperbaiki oleh DPR yang baru untuk menghadapi atau menyiapkan diri dalam rangka menghadapi proyek demokrasi pemilu 2029. Undang-undang itu diperbaharui lagi, ya. Seluruh ide-ide besar tentang bagaimana melaksanakan menghadirkan pemilu yang kredibel itu dihadirkan kembali. Bisa nggak kita berpikir seperti itu? Daripada hari ini kita menciptakan pertentangan dan ketegangan dalam rangka untuk memastikan sesuatu yang sangat abstrak dan sangat tidak prospektif. Saya katakan begini, akrobat politik hari ini boleh saja dihadirkan di parlemen. Panggung politik dibuka seluas mungkin. Akses publik untuk melihat apa yang terjadi silahkan saja. Tapi bahwa agenda ketatanegaraan ini harus selesai. Agenda ketatanegaraan ini harus berpuncak kepada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden yang baru yang terpilih akan dilantik pada saat itu. Ya kan? Itu tidak bisa tidak dan tidak bisa dihentikan, gitu ya. Karena agenda ketatanegaraan kita ini memang didesain seperti itu. Pemilu ini kenapa sampai didesain itu agar diselesaikan dalam frame waktu yang betul-betul terbatasi. Misalnya sengketa di mahkamah itu 14 hari. Yeah. Nanti ada, katakanlah kalau ada misalnya ada putaran kedua dan seterusnya, itu akan diselesaikan di bulan Juli dan seterusnya. Tidak boleh lebih daripada Oktober. Jadi orang bersengketa, orang berkelahi, orang berselisih pendapat dan segala macam, itu semuanya itu dalam frame waktu yang telah ditentukan secara limitatif. Karena agenda ketatanegaraan ini tidak boleh berhenti dan tidak boleh tersandra dengan orang berkonflik. Konflik silakan saja. Makanya itu kayak saya katakan, desain hukum kita ini dalam kerangka hukum pemilu kita itu sebenarnya sudah memberikan kanal-kanal penyelesaian secara pasti dan definitif. Di Bawaslu berapa hari? Ya kan, temuannya itu misalnya 10 hari direspon, bla 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 gitu kan. Di Pengadilan Tata Usaha Negara 21 hari, ya kan. Itu semua sudah jelas. Untuk pidana 14 hari. Itu dalam rangka apa? Agar siklus kepemimpinan, penggantian kepemimpinan itu tidak terganggu dengan sengketa. Itu bedanya kita bersengketa dalam frame pemilu dan bersengketa dalam soal perdata atau pidana yang ada di pengadilan umum. Itu berbeda. Karena kalau sengketa perdata itu nggak ada hubungan dengan siklus kepemimpinan dan agenda ketatanegaraan. Karena itu ex parte, itu partikelir. Tapi kalau berkaitan dengan pemilu, ini sangat publik, bersifat ergo omnes. Dia ini mempunyai apalagi namanya dimensi publik. Nah kalau dimensi publiknya itu kepentingan umum yang diutamakan daripada kepentingan yang sifatnya partikelir. Itu perbedaannya di situ. Jadi bukan juga berarti bahwa prinsip negara hukum dan hukum pemilu tidak mengakomodasi adanya hak-hak konstitusional warga negara. Ada. Tetapi semua itu mempunyai frame waktu yang terbatas. Karena kenapa? Itu tadi. Jangan orang bersengketa nanti sampai selesai bersengketa, negara ini nggak ada yang ngurus. Dan pada akhirnya kita presidennya nggak ada yang terpilih. Sampai gitu. Tanggal 20 masih sengketa aja. Ya, gitu. Kan soal hak angket pemilu ini kan sebenarnya baru pertama kali ya Bang ya? Sepanjang sejarah Indonesia. Iya, betul. Ya, yang lainnya itu kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor ekonomi, di sektor. Tapi kalau untuk pemilu kelihatannya baru pertama kali. Tapi jujur sampai dengan saat ini diksi tentang kecurangan pemilu yang akan dijadikan sebagai objek tumlitis angket itu belum jelas ya. Apakah memang ini yang bertalian dengan soal pemilu atau apa? Ini sampai dengan saat ini belum ada yang bisa kita pedomani sebagai satu dokumen resmi bahwa angket ini diajukan dalam konteks ini untuk menjawab fenomena ini. Kita pun juga penasaran Bang, ini isi hak angketnya apa nih? Kita pun penasaran. Kalau jadi bergulir. Kalau jadi bergulir gitu. Iya. Tapi kita juga penasaran kalau Bang Fahri ini, kan Pak Prabowo ini udah menang nih secara quick count. Kira-kira udah ada bisik-bisik belum nih buat Bang Fahri apa nih posisinya? Kayak cocok apa Sis? Kalau menurut lu Sis? Dari penjelasan nih Sis. Saya aja deh posisi. Menteri apa nih Sis kira-kira Sis? Kita masih fokus pada tahapan ya sampai dengan selesai karena sampai mudah-mudahan insya Allah sampai dengan 20 Oktober semua berjalan dengan lancar dan seluruh tahapannya itu sudah konstitusional ya. Adanya pengesahan dari KPU atau oleh Mahkamah Konstitusi karena mensahkan hasil pemilu ini dua.
kalau andaikan KPU yang mendeklarkan pengesahan itu tidak ada sengketa berarti selesai. Berarti keputusan itu final. Tetapi setelah pengesahan di tanggal 20, 3 hari setelah itu ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi, maka putusan itu atau keputusan KPU itu belum final. Menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi tinggal itu aja. KPU kan 20 Maret ya? Iya, rencananya begitu. 20 Maret. Iya. Berarti dari tim hukumnya Prabowo Gibran juga sudah siap bertarung juga di MK. Kami sudah sangat siap. Sudah sangat siap dari kemarin-kemarin. Tapi kira-kira ada musuhnya nggak? Gitu aja. Kita tinggal melihat aja siapa yang mau mengajukan, ya kita ladeni secara hukum. Gitu kan? Karena siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Jadi kalau hari ini ada yang menuding bahwa pemilu ini curang, pemilu ini tidak prosedural, tidak demokratis, silahkan saja dibuktikan. Dan kami sebagai pihak misalnya yang ditetapkan oleh KPU sebagai pihak yang memenangkan pertarungan ini, tentunya akan ditarik sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan sebaliknya bahwa pelaksanaan Pilpres ini telah berjalan sesuai dengan konstitusi, rel-rel hukum yang ada, dan tentunya berangkat dari kaidah-kaidah demokrasi yang tentunya lebih kredibel seperti itu. Karena dulu 2019 itu saya ingat di MK itu kan opini yang berkembang itu kan soal TSM. Itu kan sangat sulit pembuktiannya ternyata di MK. Sulit. Karena saya itu 2019 itu kan di sama Prof. Yusril, kami di Pak Jokowi. Itu sangat tidak mungkin dan sangat sulit. Kami saksikan secara langsung betapa sulitnya membuktikan satu suara saja sebagai potensi dicurangi, itu sangat sulit dibuktikan. Apalagi kalau pembuktiannya itu sudah berangkat pada satuan jutaan suara, itu sangat mustahil. Jadi kita ya siap-siap saja. Kalau hari ini ditanyakan apakah tim Pak Prabowo siap, kami sudah hakul yakin sangat siap 1000% untuk menghadapi segala kemungkinan bahwa hasil Pilpres ini akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Tinggal nunggu musuhnya. Ya, kita ini kan orang yang sangat tertib berkonstitusi gitu ya. Sangat tertib berkonstitusi, termasuk dalam hal ini adalah menghargai segala upaya-upaya konstitusional yang diajukan oleh para pihak, sekalipun nanti ke Mahkamah Konstitusi. Siap. Bang Fahri, terima kasih sudah hadir di Podcast Merdeka. Makasih. Udah memberitahu kita tentang, banyak banget kayak kuliah ini. Karena beliau juga dosen. Bang Fahri, sehat terus. Amin. Salam buat tim TKN Hukum Prabowo Gibran. Sukses terus, Bang. Makasih, Mas. Terima kasih, sahabat Merdeka. Terima kasih. Oke, Oke, makasih, Mas. Terima kasih.